Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Al-Falah Salam yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan. Baik anak-anak, video ini bertujuan agar kalian mampu mendeskripsikan mobilitas sosial yang terjadi dalam masyarakat secara tepat. Yang kedua, bertujuan agar kalian mampu berdiskusi dan menganalisis proses mobilitas sosial yang terjadi, faktor pendorong dan penghambat saluran mobilitas sosial, serta dampak yang dapat ditimbulkan secara benar. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang artinya mudah dipindahkan atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Secara pengertian, mobilitas sosial berarti perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Contohnya adalah seorang pensiunan pegawai rendahan salah satu departemen beralih pekerjaan menjadi seorang pengusaha dan berhasil dengan sukses. Sekarang masuk pada bentuk mobilitas sosial yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mobilitas vertikal, yang kedua horizontal, yang ketiga antar generasi atau sosial lateral. Mobilitas sosial vertikal berarti perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, bisa naik ataupun bisa turun. Jadi, mobilitas sosial vertikal terbagi menjadi 2, yaitu mobilitas sosial vertikal naik dan mobilitas sosial vertikal turun. Contoh mobilitas sosial vertikal naik adalah seorang pemulung yang karena usaha kerasnya, akhirnya beliau menjadi seorang pengusaha yang sukses. Sedangkan mobilitas sosial vertikal menurun, contohnya seseorang yang dulu menjadi pengusaha, kemudian karena ada satu hal, akhirnya dia bangkrut, kemudian menjadi seorang pemulung. Mobilitas sosial horizontal, perpindahan status sosial seseorang atau kelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Contohnya, seorang camat dipindah tetap menjadi seorang camat. Atau seorang guru yang pindah tugas sekolah, awal di sekolah A, kemudian pindah di kecamatan lain menjadi guru di sekolah B. Sama-sama menjadi guru, tapi di lain wilayah atau di lain sekolah. Yang ketiga adalah mobilitas sosial lateral. Mobilitas sosial ini merupakan perpindahan atau pergerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Mobilitas lateral terbagi menjadi 2, permanen dan tidak permanen. Permanen contohnya migrasi nasional dan migrasi internasional. Contoh yang tidak permanen, perpindahan seseorang karena tugas bulanan, tugas mingguan dari kantor atau tempat dia bekerja. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, follow, share, and subscribe pada sub channel ini. Sekarang kita masuk pada faktor penghambat dan pendorong mobilitas sosial. Terlihat pada gambar faktor-faktor pendorong mobilitas sosial.
Lebih mudahnya, faktor struktural ini adalah kesempatan mengisi atau menempati kedudukan yang lebih tinggi dalam masyarakat. Contohnya ketika ada pemilihan kepala desa, maka setiap 6 tahun kepala desa berganti dan seseorang bisa beralih ke kedudukan yang lebih tinggi menjadi kepala desa. Faktor individu adalah dorongan dari dalam atau keinginan untuk menjadi lebih baik. Maksud dari faktor ekonomi adalah seseorang yang memiliki keuangan yang baik bisa berusaha dan punya kesempatan lebih banyak, misalkan bisa sekolah atau memilih pekerjaan yang lebih baik karena dukungan ekonomi atau dukungan keuangan. Sedangkan politik adalah rasa aman masyarakat ketika menjalankan kegiatannya. Jadi ketika kondisi aman, maka masyarakat bisa melakukan kegiatan dengan baik dan produktif. Faktor pendorong mobilitas selanjutnya adalah keinginan mengunjungi daerah lain. Terlebih sekarang banyak postingan-postingan di media sosial. Hal itu mendorong masyarakat ingin mengunjungi tempat-tempat tertentu. Berarti dia berpindah untuk berpariwisata ke tempat-tempat yang dia ketahui lebih menarik. Kemudian faktor pekerjaan yang beragam. Jadi dengan berbagai macam pekerjaan yang ada di masyarakat, maka kecenderungan untuk berpindah satu pekerjaan atau dari satu daerah lebih banyak karena perbedaan pekerjaan atau pekerjaan yang tidak hanya satu. Kemudian yang terakhir adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Sudah bukan menjadi rahasia lagi kalau pendidikan ini bisa membuat mobilitas sosial masyarakat bertambah, khususnya adalah mobilitas sosial vertikal. Karena pendidikan, mohon maaf, yang awalnya seorang anak tukang becak bisa menjadi sarjana atau bisa mengikuti profesi sesuai yang dicita-citakan melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama adalah kemiskinan. Dengan adanya keterbatasan ekonomi ini, masyarakat menjadi sulit untuk bergerak atau berpindah dari khususnya satu strata sosial yang bawah atau dari satu strata sosial yang lain ke yang lainnya. Kemudian faktor situasi politik yang tidak kondusif. Dalam hal ini keamanan sangat berpengaruh. Ketika sebuah daerah dianggap tidak aman, lebih-lebih membahayakan masyarakat, maka akan mempengaruhi atau menghambat individu untuk melakukan proses mobilitas sosial. Uji kompetensi. 1. Berikan satu contoh mobilitas vertikal naik. 2. Berikan satu contoh mobilitas vertikal turun. 3. Jelaskan perbedaan mobilitas sosial horizontal dengan lateral. 4. Mengapa akses pendidikan menjadi faktor pendorong mobilitas sosial. 5. Mengapa kemiskinan menjadi faktor penghambat mobilitas sosial. Anak-anak, demikian materi IPS bersama Ustadz Ma'ruf. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan rezeki yang barokah. Sampai jumpa di IPS yang akan datang. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.